Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada kesempatan sore ini kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Anista yang judulnya Aplikasi Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan. Nah, semoga apa yang disampaikan Bu Anista bisa menjadi ilmu yang baru dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya selaku host akan moderator pada sore hari ini. Saya serahkan kepada Ibu Liza. Kepada Ibu kami persilahkan. Ibu Mimi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita sama-sama mendengarkan materi dari Bu Anista tentang aplikasi prinsip dasar dan metode kepramukaan. Untuk itu dipersilakan Bu Anista. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau memberi sebuah salam saja nih supaya nggak lama-lama. Salam pramuka sesuai dengan materi saya, yaitu aplikasi prinsip dasar dan metode kepramukaan. Kenapa saya mengambil judul yang seperti ini? Saya ingin berbagi Bapak Ibu karena materi saya ini adalah sebuah materi yang di dalam KMD, KML, KPD, KPL, yaitu kursus mahir dasar lanjutan untuk para pembina pramuka semuanya. Jadi tidak salah kami membagi atau sharing tentang aplikasi prinsip dasar dan metode kepramukaan. Saya sebagai pemateri di sini kenalkan, nama saya Anista Putika, tempat mengajar di SMP Negeri 26 Batam. Kenapa saya menggunakan materi ini? Yaitu tadi saya sebagai guru dan sebagai pembina pramuka. Kami ingin memulainya dengan memperkenalkan ini teman-teman saya yang slide pertama itu di bidang kepramukaan mereka sangat handal yang di slide pertama. Yang kedua, apa isi prinsip dasar kepramukaan? Isinya adalah 4 prinsip yang menjadi ciri khas gerakan pramuka dan wajib diterapkan setiap proses kegiatan, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu yang paling utama, sesuai dengan Tri Satya dan Dasa Dharma yang ke-1. Isinya ada 4 prinsip yang menjadi ciri khas tadi di gerakan pramuka dan wajib diterapkan di setiap proses kegiatan, yaitu utamanya yang bertakwa kepada Tuhan. Kemudian peduli kepada bangsa, negara, dan lingkungan, bahwa pramuka mulai siaga sedini mungkin kita terapkan, yaitu peduli dengan bangsa, negaranya, dan lingkungannya. Berikutnya yang C, peduli kepada diri sendiri untuk mencintai orang lain, atau selebihnya kita harus mencintai dan peduli kepada diri kita sendiri. Yang D berikutnya, komitmen kepada kode kehormatan pramuka untuk menjadi patriot bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmennya adalah sangat besar untuk kedepannya. Apa isi metode kepramukaan itu? Metode yang menjadi ciri khas gerakan pramuka yang harus diterapkan dalam kepramukaan meliputi pengamalan kode kehormatan. Kode kehormatan itu apa? Untuk kode kehormatan bagi siaga yaitu Dwi Dharma. Untuk setelah itu dan Dasa Dharma. Untuk penggalang
Saya ulang, kode kehormatan untuk siaga yaitu Trisatya dan Dasadharma untuk penggalang. Kalau siaganya Trisatya dan Dvidharma. Untuk penegak dan anggota dewasa ya, Trisatya dan Dasadharma tentu. Berikutnya belajar sambil melakukan. Apa yang kita pelajarkan atau yang kita terima dari teori itu langsung melakukannya, langsung praktek di alam terbuka. Berikutnya sistem beregu, bahwa kita di gerakan kepramukaan kita selalu diadakan sistem beregu. Regu sekarang dibagi 8 orang setiap regunya. Kemudian kegiatan di alam terbuka sesuai dengan rohani dan jasmani. Tentunya tidak mengurangi rasa enjoy atau kegiatan yang menarik dan menantang diadakan di alam terbuka. Apa metode berikutnya, yaitu menjadi ciri khas gerakan pramuka, itu adalah kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Jadi di dalam kegiatan itu tidak lepas dari orang dewasa. Orang dewasa harus mempunyai ya setidaknya menjadi pembina atau pembantu pembina. Pembantu pembina itu bisa dari alumni atau kakak yang sudah dipercayai gitu. Kalau pembina, orang dewasa dari pembina, dari guru-guru atau pelatih atau pembina dari luar yang bisa kita minta bantuan. Selebihnya metode ini menjadi ciri khas pramuka itu sistemnya tancap, tanggap, dan cakap. Tanggap dalam arti kita tanggap dalam tolong menolong, kita tanggap, oh ini anak ini teman kita jatuh, teman ini butuh bantuan, ya gitu, kita harus tanggap. Seperti oh ini bunganya kering, ayo kita tanpa disuruh mereka tanggap. Nah, cakap berarti skill. Nah, berikutnya sistem satuan terpisah, yaitu sistem satuan terpisah pi, regu pi, dan regu pa. Itu harus. Selebihnya kalau sistem satuan terpisah itu pembinanya bisa pi. Seorang putri membina di putra. Tetapi kalau putra dianjurkan untuk ke PA saja. Untuk ke PI kita minta bantuan pembantu pembina yang kita percayai. Kiasan dasar itu yaitu Dasadharma atau Trisatya. Bagaimana caranya? Caranya dengan proses mengenal, mengerti, memahami, menghayati, dan menerapkan dalam setiap kegiatan dan pelatihan. Jadi cara untuk proses tadi mengenal dari dalam arti mengenal lingkungan, mengerti apa materinya, memahami apa yang harus dilakukan, menghayati, yaitu melakukan dalam hati. Maksudnya kita harus ikhlas, menerapkan dalam setiap kegiatan dan pelatihan. Jadi semuanya ikhlas, dalam arti ikhlas itu yaitu tadi secara mengenal, mengerti, memahami, dan menghayati semua apa yang menjadi kode kehormatan atau aplikasi metode kepramukaan. Berikutnya, bagaimana caranya kegiatan dan pelatihan kepramukaan dalam gerakan pramuka wajib senantiasa menerapkan prinsip dasar dan metodenya. Semua itu agar mencapai tujuannya. Yaitu apa sih tujuannya?
kembali lagi ke Trisatya dan Dasar Dharma, yaitu metode kehormatan pramuka. 4. Apa tujuan pembinaan untuk generasi kita ini? Yaitu siaga, penggalang, penegak, pandega, dan orang dewasa pun kita juga harus dibina. Apa tujuannya? Agar mereka menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, kekuatan kuat, ketahanan mental, moral, dan spiritual. Ketahanan mental dari mana? Ya kekuatan jasmani dan rohani. Moralnya dari praktek-praktek di dalam sebuah dasar dharma yang 1 sampai ke 10 itu, yaitu menjadi manusia yang berspiritual. Saya yakin kalau semua itu sudah terpenuhi menuju ke dasar dharma yang pertama, spiritual. Kemudian tujuan berikutnya tajam emosionalnya, semangat juangnya besar dan semangat juangnya sangatlah bersemangat, mempunyai spirit, jadi geraknya positif di kanan, kiri, depan, belakang, semua handal. Di posisi apapun pramuka itu bisa hidup, bisa mempertahankan dirinya, yaitu dengan emosionalnya yang sangat kuat dan stabil. Berikutnya apa tujuan pembinaan? Yaitu tajam kepedulian rasa sosialnya. Untuk berikutnya tujuan pembinaan supaya cerdas pemikirannya dan kreatif dalam suatu karyanya dan menjadi manusia yang inovatif. Berikutnya tujuannya sehat dan kuat fisik serta kebugaran badan yang prima. Sehat di sini sehat jasmani dan rohani, kuat fisik yaitu kuat karena kita latihannya di luar, di alam terbuka yang sejuk, yang segar, serta kebugaran badan yang prima karena kita selalu bergerak. Prima dengan pola bagaimana? Jadi kita setiap kegiatan harus dengan pola dan proses briefing, pelaksanaan, dan debriefing. Apa briefing? Briefing itu adalah memberi apa Bapak Ibu? Pengarahan. Nah, setelah pengarahan kita laksanakan, ada pelaksanaan. Setelah itu kita tidak lupa debriefing. Debriefing apa? Tanya jawab. Bagaimana? Apa? Kenapa? Siapa yang membuat seperti ini? Apa materinya, apa kendalanya, bagaimana kita menanggulangi? Kita harus saling debriefing, yaitu tanya jawab. Sebelumnya tak lupa kita briefing, yaitu pengarahan. Berikutnya di sini ada gambar slide yang terakhir, Bapak Ibu. Tidak lupa reward. Reward di sini yaitu penghargaan untuk pemenang yang rajin, yang handal. Jadi kalau kita memang benar-benar memberi semangat, pasti rekan kerja kita, adik-adik kita atau anak didik kita menjadi senang dengan adanya reward-reward kecil, yaitu hanya bendera kecil atau sapu tangan atau tisu permen. Nah gitu kita kasih tulisan regu yang terbaik atau apa yang dilombakan atau tidak dilombakan, dalam arti kita mengisi SKU, itu sebuah reward yang bagus. Nah di sini gambar berikutnya di bawah itu ada Bapak 3, itu kakak-kakak yang lagi sedang diskusi, yaitu pemilihan rapat-rapat atau diskusi antar kecamatan, yaitu kuartir, selanjutnya ke kuarjab, ke kuarda yaitu provinsi, ke warjab ke kota, kuarda yaitu provinsi, selanjutnya paling tinggi kuarnas.
Jadi kita organisasi yang terstruktur. Jadi kita janganlah enggan, janganlah merasa takut. Mari kita berpramukarya seperti adik-adik yang digambar. Ini ada siaga, penggalang, penegak, sampai pandega. Dan ada yang anggota dewasa. Kita masih kecil sampai dewasa pun kita mempunyai reward kakak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di grup kita. Jadi mari di sini kami mengajak semuanya para peserta yang ibu bapak yang handal di grup visi berapa ini Pak? Visi 62 Bu. Visi 62 Indonesia Sumatera Kepri. Kita jangan ragu, mari kita ikut dan hadir di tengah-tengah anak didik kita dengan menjadi seorang pramuka, ikut di gerakan pramuka. Di sini kami mengajak semuanya untuk menerapkan yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Sekian Bapak Ibu, salam dari kami. Semoga kita menjadi manusia yang bisa mendidik anak bangsa dengan tujuan metode kepramukaan dengan prinsip dasar kita. Amin. Menjadi generasi yang handal di kemudian hari. Terima kasih Bapak Ibu. Dari judul kami aplikasi prinsip dasar dan metode kepramukaan, kami akhiri. Kami tidak merasa minterin atau mengajarin Bapak Ibu semuanya. Kami hanya sharing dan mengajak untuk generasi muda ikut dan gabung di gerakan pramuka. Salam pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bu Anita ya. Anis. Oke. Oh, Bu Anis. Oke. Sekarang kita sesi tanya jawab Bapak Ibu yang hadir di sore ini. Silahkan yang mau bertanya tentang materi yang udah dipaparkan oleh Bu Anis tentang aplikasi prinsip dasar dan metode kepramukaan. Sesi tanya jawabnya dibuka, silakan Bapak Ibu. Mohon diberi tanggapan atau ada pertanyaan, karena kan pramuka itu sekarang di kurikulum 2013 itu udah wajib ya Bu ya. Siap, iya Bu. Ibu ngajar di SD atau di SMP? Saya ngajar SMP Negeri 26 Batam. Oh, Batam. Oke, Mbak. Kalau SMP kan memang wajib atau SD wajib nggak? Wajib juga semua ya? Ke-13 wajib ya Bu ya? Semua wajib. Dan di sini ada, maksudnya di sini wajib itu untuk semua. Dan nanti kalau bloknya, sistem bloknya itu yang kita pilih dari yang mau, dan dalam arti mau itu yang kita bikin regu yang andal gitu. Nanti kita ada materi yang khusus, jadi setiap latihan mereka bisa mempraktekkan sebagai itu tadi, sebagai belajar sambil melakukan, yaitu mereka belajar menjadi pemimpin sistem ya. Jadi pemimpin mandiri ya Bu. Terus ini Bu, Ibu kan pramuka di sekolah kan. Kalau misalnya sebetulnya kan pramuka itu wajib diikutin seluruh siswa yang ada di sekolah, apalagi di yang menggunakan kurikulum K13. Kalau terus menilainya gimana Bu? Kan kadang-kadang ada siswa yang disuruh pas datang gitu ekskul pramuka, nggak semua nggak datang. Terus penilaiannya gimana tuh? Sementara katanya untuk biar dia
lulus atau apa itu nilainya paling tidak B katanya. Pramuka tuh wajib B katanya. Gimana tuh, Bu? Ya, Sama yang aktif begini. dengan yang aktif nih. Oh, namanya wajib itu ya kita nggak boleh kalah dengan siswa dong. Jadi Hmm. ada reward dan ada komitmennya, hukumannya gitu. Tapi kami tidak merasa menghukum siswa-siswa kami. Jadi Hmm. mereka ya wajib. Jadi kalau dijadwalkan biasanya jam 15.00. Nah, ini kan mesti barengan sama asar ya. Sholat asar. Ya, sholat asar kan isinya wajib tuh. Ya, sholat dulu. Yang nggak sholat tuh tetap di lapangan. Contohnya yang non muslim. Nah, yang muslim enggak, yang di sini. Maaf ada temen Iya. nanya. Iya. Jadi mereka ya wajib, dalam arti wajib itu kita ada sekretaris, ada bendara. Makanya kemitraan dan anggota dewasa dalam setiap kegiatan itu harus ada. Kita mitrakan sama orang tua. Jadi ini loh anakmu, siswaku lagi latihan, tolong dibimbing, tolong dibantu dalam arti bekalnya disiapin. Kebetulan kami membawa bekal, Bun. Jadi siswa kami yang nggak ada bekal, no way, kita telepon orang tuanya untuk ngirim bekal, bawa bekal sendiri dari rumah. Dan itu pun wajib, dalam arti wajib harus makanan sehat. Nah, terus berikutnya terjadwal. Jadi nggak ada yang siswa terlambat atau siswa absen. Nah, di situ guru-guru dilibatkan semua untuk menjaga atau menanggung jawabin. Jadi ada 5 guru ya kita bagi kelasnya dibagi. Ibu satu ini tanggung jawab 5 kelas. Ibu yang B, nah 5 kelas. Nah 5 kelas nanti punya ketua regu ngumpul. Nah kita bagi-bagi seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya nggak mau masuk. Nah, nanti ada regu yang andal kita bina lagi gitu. Ini tips loh Bun ya, nggak mande-mandein. Ya, terus nanti penilaiannya dari SKU Bunda. Dari SKU ya. Dari SKU. Nah, di situ kan ngisi. Ya. Itu kan Karena diisi. Terus dari situ baru ininya. Iya, terus di situ nanti kita rapat di dalam tahun ajaran baru kita rapatkan apa yang kita ambil. Nah, jadi K1 itu ya K2 yang dari indikator semua pelajaran itulah. Itu pun kalau nggak apa ya, nggak tuntas atau pelajaran-pelajaran lain bisa dimasukkan dalam pramukaan ekstra itu Bun. Kalau misalnya ada pelajaran yang lain yang nggak tuntas dimasuk ke pramuka itu. Iya, contohnya matematika. Misalnya boleh kita ini ya minta ekstranya ini untuk kita praktekkan. Di sini kan ada belajar sambil melakukan. Nah, di situ tanpa terasa mereka belajar pramuka sambil mengerjakan remedial itu. Gimana caranya gurunya memantau dari ini. Bahasa Inggris contohnya. Kebetulan saya ngajar bahasa Inggris. Remedialnya kan kelas 7 kan 8 ya. Remedial sesuai dengan apa permintaan kita. Kalau pelajaran congratulation itu ya bagaimana caranya memberi ucapan kepada temannya, atau pelajaran lampau past tense itu kan. Nah, itu bagaimana cara menyampaikan berita pada saat yang lalu. Nah, dalam ekstra pramuka itu. Seperti itu Bunda. Jadi di slip di situ ya kalau misalnya mereka ada remedial kayak gitu berapa mapel.
kan kebanyakan nih, ya salah satunya ya, saya lihat gitu, karena saya kebetulan bukan pembina pramuka juga kan. K13 ini kan wajib, eh, yang ini ya pramukanya. Kadang-kadang yang benar nggak Bun, kalau ya pramuka itu nilainya minimal harus B ya Bun? Tak boleh C ya Bun, Ya, karena harus di situ minimal kan nilainya B ya. Kalau C iya, enggak ini. Jadi kadang-kadang yang kasihan tuh sama siswa yang aktif gitu, yang nggak aktif juga kadang dia nggak datang, nilainya juga diraport B kan gitu. Gimana tuh? Maksudnya solusi bagus seperti apa gitu? Kan kalau misalnya dia di pelajaran lain bagus, tapi kena di pramukanya B kan katanya dia bisa nggak artinya nggak naik kelas kalau misalnya pas kenaikan kelas, betul nggak Bun? iya, Nah, usahakan itu. jadi solusinya gimana tuh? Misalnya ada siswa nih dia nggak datang nih, tapi nilainya B. Yang rajin datang nilainya juga B gitu. Solusinya gimana tuh? Itu dilema ya Bun. Nah ya bener, Nah, dilema banget tuh. Jadi gimana? yang penting itu datang aja deh gitu. Ah, Nah, C itu datang aja. Terus mm-mm, prinsip dasar, kembali lagi, prinsip dasar kepramukaan tadi kan ada 4 tuh. mm-mm. Ya, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Iya, mereka nggak pakar dalam keterampilan, kecakapan itu, keterampilan seperti tali temali, kan pramuka nggak harus tali temali, nggak anu. Kita iman takwanya dulu kita andalkan. Kalau dia nggak pernah datang itu kok bisa ya? Kita kecolongan dong sebagai pembina atau guru. Kami betul. tutup Bu, jendela apa pintu gerbang itu nggak pernah ditutup Bun, tapi mereka sudah tahu kita Mm, kita tunjukkan waktu penerimaan siswa baru atau MOS itu mm, di situ kan ada pelantikan pelantikan mm, pramuka ya dari SD ke SMP siaga ke penggalang. Di situ kita terapkan, kita tanamkan, kita doktrin bahwa pramuka di 26 ini satu takwa, berikutnya kamu peduli sama bangsa dan lingkungan. Lingkungannya loh ini peraturannya. Kalau kamu keluar atau nggak ikut, dan nilaimu terus nanti dipilihkan dia dalam bidang apa cakapnya kita pilih. Kalau mm, menari, menyanyi, ya kita sisihkan. Kalau dia pandai apa matematika, ya kita kasih yang bagian menantang. Berarti dia kan berpikir aja gitu. Ada yang orang suka bergerak gitu kan. Nah, mm, kita harus pandai-pandai memilih, memilah siswa kita yang seperti itu. Jadi, kebetulan mm, kalau ada siswa yang nggak mau ke pramuka, nah berarti maaf, ya kita sebagai orang dewasa harus kita kembalikan lagi metodenya atau penerapannya di sekolah itu. Tips berikutnya kita mm, dekatin, kita dekatin. Kita nggak usah ribet-ribet, kita masak, kita hasta karya, kita menembak dengan ketapel, pokok kita riang di mana ya di alam terbuka, kegiatan alam terbuka dengan sesuai dengan rohani dan jasmaninya, sistem beregu, nah gitu. Jadi nggak harus kamu terlambat push up, enggak, kami mm, cinta damai. Jadi kalau seandainya dia malas, kita arahkan. Jadi pas setiap latihan bikin titik-titik gitu. 5 titik ini loh anak yang suka ini, anak yang suka ini nanti akan terbentuk sendiri dan mereka akan bertanya nanti dan akan ketagihan. Tadi aku bermain seperti ini. Ya, sistem berputar. Nggak enak di titik ini, enak di titik berikutnya. Oh, pesan berantai gitu kan. Itu selalu mm. akan game-game, nyanyi-nyanyi gitu. Jadi nggak ada apa hukuman fisik. Nah itu selebihnya
Yuk kita coba lagi, jangan kalah. Mari kita didik mereka menjadi generasi yang handal. Kayaknya gitu. Adalah siswa kita yang malas, kecuali kalau situasinya nggak menyenangkan. Begitu. Oke. Bun, jadi kalau di SMP 20 Batam, SMP 20 kan, Bun? Eh, dua berapa? 26. Oh, sorry, Dua. SMP 26. Maaf. Jadi kalau di SMP 26 itu siswanya ikut pramukanya pulang sekolah, pulang ke rumah dulu atau datang lagi ke sekolah atau pulang sekolah langsung ikut pramukanya gitu. Kami langsung Bunda, jam Oh, 15. udah langsung ya. Jadi nggak Ya. pulang dulu kayak. Nah, itu pun kelas 7 itu 7A, B, C, D, E, F. Kelas 8-nya A, B, C, D, E, F. Ya, semuanya. Jadi totalnya berapa? 14. A, B, 14 C, ya. D, E, F, 6, 12, 13. 13 kelas, Bud. Satu Itu kelasnya 4, satu 48. oke, satu pembinanya itu membimbing berapa siswa gitu atau di kelas 7 satu pembinanya atau yang laki-laki siswa laki-laki yang pembinanya laki-laki guru laki-laki yang perempuan terus pembinanya perempuan dibagi gitu atau dibagi berapa maksimalnya satu orang pembina itu untuk siswa gitu Iya. ada nggak Tadi yang aturannya. Jos itu memang dilema juga ya Bu. Tadi dari sisi siswa, sekarang dari sisi Iya. guru. Biasanya guru nggak mau lah ikut pramuka, gitu kan. Tapi kami tidak kekurangan akal. Jadi Mm-mm. kebetulan Pi ada Mm-mm. 3 guru. 3 guru, Mm-mm. 1, 2, 3. Pa, 1, 2, 3. Nah, di sini guru yang laki-laki kebetulan nggak suka di lapangan, di IT. Ya, kita jadikan bapak kakak yang untuk ini untuk administrasi, Mm-mm. tetap handle di lapangan. Nah, makanya itu kita cari kan yang awal-awal masuk tuh udah ketahuan, jadikan bantu pembina dari teman-teman kita ya, wakil untuk ketuanya untuk menghandle bapak ini. Jadi guru 3 tadi mempunyai 3 kepercayaan. Jadi mana? Dari pinru-pinru, pimpinan regu. Nanti akan nampak siapa yang bertanggung jawab. Kita bagi menjadi kebetulan 12 itu dibagi 6. Jadi 2-2-2. 1 orang 2 kelas. 1 orang ada yang megang 3. Nah kebetulan saya pegang ya kalau nggak ada guru ya